bahwa ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, bahkan akhirnya juga para dai, para asatis, para mubalik pun terkena imbasnya, kena bagian fitnahnya juga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang dai adalah apabila ia bisa dekat dengan pejabat, akrab dengan artis dan selebritis, tiap hari wajahnya muncul di layar televisi, diundang sana sini karena ceramahnya dianggap lucu. Padahal bukan itu. Keberhasilan seorang dai, seorang mubalik, seorang asatis adalah apabila para murid-muridnya ini bisa mewariskan ilmu darinya. Bagaimana ia bisa membentuk akhlak islami pada lingkungan sekitarnya, dan yang terpenting menjadi teladan kebaikan bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, satu kemuliaan, satu kehormatan bagi channel sahabat Usdun. Pada sore hari ini kedatangan tuan guru-guru yang mulia, orang punya nama semua di sini, subhanallah. Mulai dari ujung saya mau ujung ini orang punya nama semua ini ya, Ustaz ya. Baik, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, saya akan perkenalkan satu persatu. Mulai dari yang paling kanan, yang paling ganteng, kemudian yang ganteng, semuanya ganteng ini. Dari Kiai Usmai, Tafadhol Ustaz. Nah, jadi aku grogi nih, tempat beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar semoga semua berkah, sehat walafiat. Ya, Ustaz Faisal Arifin dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Klender, oh dari Klender. Klender itu yang bukannya di dinding tuh. Almunah. Terus sebelah saya Kiai Abu Musa At-Tijani, atau nama lengkapnya siapa Bang Fadli? Ustadz Kece. Pak Yatafadhol, perkenalkan Ustadz, sapa sahabat Usdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh sahabat Usdun, mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan pastinya selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang satu ini udah nggak asing lagi, tuyul milenium, Bang Fadli. Siapa? Udah lama nggak nongol di channel sahabat Usdun nih? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng Bang. Iya, Pakai di speaker kagak? nggak usah. Mudah-mudahan channel sahabat Usdun tetap istiqomah dalam niat awalnya. Amin. Emang dia awalnya apa Bang? Biar cepat-cepat monetize. Udah kan? Udah. Udah. Berarti biar monetize-nya continuity. Amin amin. Makasih Bang Fadli. Nah, sebelahnya Bang Fadli ini sahabat dakwah saya di Trio Aswaja. Satunya lagi dakwah di Jogja ya, Kia ya. Oh, nggak diajak? Karena kita lagi syuting di sini. Ustadz Lukman Al Hakim, Ustadz Jaka Cincin. Silakan Ustadz, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu dong. Oh iya, dia sudah terlalu sering nih ada di channel ini. Jadi kayaknya pemirsa udah nggak asing lagi. Dan pendatang baru di channel Sahabat Usdun, tapi sudah cukup lama di TV. Nah, Ustadz dari TV semua nih. Ustadz Kiai Saiful Hidayat. Silakan Kiai SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bula Diba, saya guru-guru saya. Masya Allah, ini sebuah keberkahan bisa bergabung di Sahabat Usdun. Beli kopiah ke kota Madinah, kopiah indah kan kudapati. Gak banyak acara yang indah, hanya acara Usdun, sahabat Usdun yang cocok di hati. Cakep. Jadi kita diajak Iya, makan kalau gitu. luar biasa. Asap iya pondok pesantren, banyak santri pada jalan-jalan. Memang Ustadz Saiful Hidayat banget paling keren, banyak yang ngantri pengen kenalan. Ya pemirsa sahabat Usdun, ini kiai-kiai guru-guru, kita mau membahas satu tema yang ringan-ringan saja. Karena para asis semua ini ulama-ulama, guru-guru panggung semua ya, sudah biasa berdakwah di panggung-panggung, baik di media secara online, di TV, ataupun juga langsung di khalayak masyarakat jamaah. Nah, saya pengen tanya ini sebenarnya ini apa ya, etika dakwah kita nih, cara kita dakwah, retorika dakwah kita ini yang pas, yang baik ini seperti apa sih? Ada standarnya nggak sih? Karena Ustadz ini macam-macam gayanya nih. Ada yang dengan syairnya, ada yang dengan kerasnya ya. Wah, dengan semangatnya berapi-api mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya. Ada juga yang melucu nih, yang ngelawak. Bagiannya Bang Fadli diambil juga seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang ini. Gimana sih retorika dakwah yang pas ini, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah lah, terutama itu. Dari
Yang paling ganteng dulu, Kiai Uspai. Gimana Ki menurut antum? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mamba'du. Berdakwah sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan bil hikmah. Dengan bil hikmah mengambil contoh-contoh suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak dari orang yang minimal yang tadinya nggak suka dengan majelis ta'lim jadi suka. Betul. Ngajaknya pun dengan hikmah, dengan baik, dengan sopan. Tentunya sebelum mengajak pun kita harus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan dakwah yang sunnah Rasulullah SAW bukan hanya tugas dai, dakwah itu semua. Mau itu tukang bakso dengan dakwahnya kejujuran, dagang dan lain-lain, semua dakwah diajarkan Rasulullah dengan cara sopan santun, maupun mereka yang keras dan lain-lain sesuai dengan ashabi Rasulullah SAW. Sayyidina Umar dengan keras, gayanya macam-macam. Betul, betul. Ya, yang penting dengan tujuan lillah, fillah, mardotillah. Sekian. Selamat. Ya, terima kasih Kiai Uspai. Nah, sekarang bagaimana menurut Ustadz Kece nih? Pengalaman antum berdakwah mungkin bisa di-share, dibagikan kepada pemirsa. Ini seperti apa, Ki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Terima kasih kepada guru saya Ustadz Ibnu Khaldun ya, yang mengizinkan saya bersama para sahabat untuk bisa mampir di channel beliau nih, luar biasa. Channel yang penuh dengan ilmu dan hikmah pasti, insyaallah. Ya. Baik, berbicara tentang dakwah, hak dan sebuah dasar yang harus kita pahami adalah yang pertama ibadah nafsi. Segala sesuatu harus kita mulai dengan dakwah untuk diri kita pribadi. Ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, intinya semua akan kembali kepada diri kita. Mengajak orang lain untuk sholat, ibadah dan lain sebagainya, itu intinya adalah kembali kepada kita semua. Bahwa sebelum kita mengajarkan orang lain tentang kebaikan, tentang ibadah, tentang mengenal Allah, maka tentunya yang menjadi sebuah dasar dan menjadi sebuah barometer adalah tentang diri kita sendiri. Yang selanjutnya berbicara tentang dakwah, begini. Jelas, innama ala rasulinal balagul mubin. Jadi estafet perjuangan dakwah itu dari mulai baginda Rasulullah, kemudian jatuh kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita nih sekarang umatnya, ulama awalin wal ulama ul akhirin ya. Jadi berbicara tentang satu kemurnian air gunung yang masih berada di atas gunung gitu ya. Ini kan pasti ajaran Islam masih begitu murni dan tauhid, tingkat ketauhidan para sahabat juga sedang tinggi-tingginya gitu ya. Tapi ketika air itu mengalir ya kepada sungai, kepada kali-kali, kepada solokan, pasti nilai kemurniannya semakin berkurang. Ya. Nah, inilah kita sekarang di zaman kemurnian yang memang sudah semakin berkurang, ya, semakin berkurang, ya, terhempas, ya. Makanya satu hal yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap umat di akhir zaman, ya, bahwa nanti berbicara tentang dakwah, kita ini seperti buih di lautan, ya. Ya, masya Allah. Orang tua kita Islam, tetangga kita Islam, tetangga kita Islam, sahabat-sahabat terdekat kita Islam. Tapi yang jadi pertanyaan, kita seperti buih di tengah lautan. Ya, apa ternyata yang menyebabkan hal itu? Kita banyak, tapi jarang yang paham tentang agama. KTP banyak yang beragama Islam, tapi jarang yang secara kafah ya berbicara tentang agama Islam. Makanya konteks yang harus kami ambil di sini adalah berbicara tentang dakwah, bagaimana kita bisa merubah diri kita sendiri. Jangan hanya Islam berdasarkan KTP, Islam berdasarkan keturunan, tapi lebih daripada itu semua, mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah tentunya dengan cara mengajak manusia yang sudah menjadi fitrah kita. Jadi dakwah itu bukannya sebatas tugas para nabi, sebatas tugasnya para ulama, tapi kita pun ya menjadi sebuah kewajiban kita semua untuk menyampaikan dakwah risalah baginda Rasulullah SAW yang tentu bil mau'izatil hasanah ya, dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi intinya ibda' binafsi ya.
Jadi jangan sampai kita seperti disindir di dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wah, ya Allah, kemurkaan Allah sangat besar terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Nah, terima kasih Kiai Abu Musa At-Tijani, Ustadz Kece. Selanjutnya lewatin dulu. Ini belakangan nih. Gacoannya di belakangan, disimpan dulu ya Bang Parli ya. Sabar. Ini Ustadz Lukman Al-Hakim, Ustadz Jaka Cincin yang kalau dia berdakwah ini ibu-ibu pada nangis. Ibu-ibu pada nangis. Mikirin otak. Gimana menurut pendapat Ustadz Jaka Cincin? Ya Allah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Dalam dakwah, misi saya pribadi dan untuk semua teman-teman dakwah di mana saja berada, itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Itu minimal manfaat untuk diri sendiri. Jadi kalau kita menasihati orang, maka terlebih dahulu nasihati dulu diri sendiri. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang sudah pernah kita lakukan, itu lebih enak ketimbang kita membicarakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Lebih nyaman, lebih enak, dan umat juga lebih menerima ketika kita sudah menjalankan apa yang kita sampaikan, tidak dibuat-buat, gitu ya. Nah, yang kedua dalam dakwah, ketika kita hadir, seperti saya duduk bersama dengan para guru-guru, kita hadir di majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid, di majelis ilmu, itu memposisikan diri kita sebagai orang yang berusaha untuk lebih baik lagi, bukan memposisikan kita sebagai orang yang sudah baik. Ya, kalau kita memposisikan kita sebagai orang yang sudah baik, nanti khawatir kita menyalahkan orang lain. Maka yang lebih nyaman itu adalah ketika kita memposisikan diri kita berusaha terus untuk lebih baik lagi. Karena manusia itu kadar keimannya turun naik. Ketika kita bergaul dengan para guru-guru saya nih yang ada di sini, ini iman lagi naik nih. Waduh. Jadi setan nggak ada celah untuk masuk ke hati kita. Saya masuk. Ini nyelip anak tuyul nih. Iya, jadi kalau kita berusaha untuk lebih baik dan terus ingat kepada Allah, apalagi kita membaca sholawat kepada Rasulullah, karena mahabbah kita kepada Rasulullah, hati menjadi adem, sedikit demi sedikit kotoran-kotoran hati kita dihilangkan oleh Allah, diganti dengan nur cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami terus minta doa kepada seluruh pemirsa supaya guru-guru saya yang ada di sini tetap istiqomah dalam dakwahnya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, jadi intinya Kiai UJC bahwasanya apa yang disampaikan ketika kita berdakwah adalah minimal kita sudah melakukannya, itu ya tadi ya. Jadi lebih nyaman, lebih enak menyampaikannya. Saya ingat kalam almarhum Allah yarham Kiai Abdul Syafi'i bahwasanya apa yang disampaikan dari mulut akan diterima oleh telinga, tetapi apa yang disampaikan dari hati akan diterima juga dengan hati. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Jaka Cincin. Selanjutnya Ustadz Syaiful Hidayat Eski, luar biasa ada Hafiz di sini. Silakan Kiai, bagaimana menurut antum? Insyaallah ya, ini luar biasa tema sore ini bersama sahabat Usdun. Tadi sudah dipaparkan lebih jauh, lebih detail. Kami hanya menyampaikan satu pesan ayat Quran yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sadaqallahul alil azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagaimana firman Allah tadi 125 dalam surat An-Nahl ini mengingatkan kembali bahwa Allah dengan begitu indah kalam-kalamnya, siapapun yang menjadi dai tentu isinya adalah mengajak ke jalan Allah. Ya, dari tukang becakah kalam itu, dari siapapun kalau sudah mengajak ke jalan Allah, mereka adalah dai-daiyah Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita yang Masya Allah sudah dititipkan di tempat pengajian, ke pondok pesantren, hafalan Qur'annya banyak, hadis-hadisnya dikuasai. Kalau menyimpang, sebagaimana Rasulullah sabdakan, allazina yu'allimunasal khaira wa yansa nafsahu kamasali siraj yudhi'u linnasi wa yahrikun naqsa. Akan Anda temukan banyak di akhir zaman nanti yu'allimunasal, orang-orang pintar, cendekiawan, dai, daiyah, ustadz, kiai, syekh dan lain sebagainya. Yu'allimunasal khaira, mereka seperti lilin menerangi orang banyak. Wa yahrikun nafsah, tapi pada hakikatnya membakar dirinya sendiri. Ud'us ila sabil. Allah sudah memberikan jatah terbaik kita, serulah ke jalan Allah wahai manusia. Ya, bil hikmah, dengan hikmah. Apa pernah kita dari setiap Rasulullah berdakwah dari mulai sembunyi-sembunyi terang-terangan dengan cara kasar, apalagi dengan narasi-narasi yang membuat hanya mencari popularitas. Apalagi mencari-cari hanya membuat popularitas di dunia, sungguh tidak ada apa-apanya kalau kita dihinakan di akhirat. Bil hikmah, lihat bagaimana Abu Bakar, Umar bin Khattab saya contohkan. Umar bin Khattab adalah petarung yang hebat, petarung handal, jago smackdown di masanya. 40 petarung hebat kalah dengan Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab kalah dengan apa? Lirik indah kalam-kalam Allah. Surat Toha dibacakan Rasulullah. Bahkan dia tersungkur dengan apa? Dengan kalam dakwahnya Nabi dengan membacakan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Hari itu hadir di mana kesombongannya, adikunyanya, kehebatannya, patarung hebat tersungkur habis dengan apa? Dengan kalam-kalam Allah. Bahkan ada juga seorang anak muda Baduy yang kencing di tengah masjid. Apa yang mau dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya Rasul, izinkan pedang ini memenggal si fulan yang sedang kencing. Apa yang dilakukan Rasulullah? Biarkan selesaikan buang hajatnya wahai Umar bin Khattab. Itulah dengan hikmah. Maka kita di sini adalah dai yang insya Allah, masya Allah, dengan segala keawaman ilmu, tapi kami terus berikhtiar berjuang untuk mensiarkan agama Allah. Wal mau'izatil hasanah, dan semoga dengan kekuatan ibrah Rasulullah, ketetapan lisannya, perbuatannya, dan kemudian uswah-uswah contohnya mampu akan kami ikhtiarkan untuk terus mensiarkan jalan dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat Usdun. Ya Kiai, ini sangat menarik ya. Ada satu kalimat dari Kiai Saiful Hidayat ya, di mana tadi beliau sampaikan ada di akhir zaman ini para dai, para ustadz yang ketika menyampaikan dakwahnya hanya untuk memuaskan audiens, menarik perhatiannya audiens, kemudian menghalalkan segala cara. Artinya misalnya guyon, humor yang berlebihan. Kasihan di sebelah kita yang humoris beneran, jatahnya kehabisan. Nah, coba sekarang kita ajak bicara gimana nih Bang Fadli? Kan sekarang ini udah jadi tren ya, para asatidz berdakwah, berkolaborasi dakwah dengan komedian Supaya tidak monoton. supaya tidak monoton. Maksudnya cukup bagus, tapi kadang kelebihan, kebablasan, kelebihan. Menurut Bang Fadli gimana nih kolaborasi dakwah antara ustadz dengan komedian ini sah-sah aja atau gimana sih? Berarti dua dai ceria dong. Nah, ini dulu aja ya, nah ini dia kita omongin ini dulu. Ya kalau saya mah cukup mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya, karena kalau kata guru saya, kalau jeruk yang busuk satu keranjang sama jeruk yang bagus, dia ikut satu kloter. Dibelinya dengan harga jeruk yang bagus. Komedian yang nggak ngerti ilmu agama ataupun jauh dari agama, dengan cuman wasilahnya awalnya diajak mendampingi, paling nggak derajat ikut naik. Jadi buat para teman-teman seniman komedi, jangan merasa minder, jangan dengerin kata orang. Masa orang pelawak mau duduk bareng sama Zuriya Rasul, mau para asatidz, udah gitu berbagai macam asatidz dengan metode yang berbeda-beda. Kita nggak usah ngambil pusing sebab kita bukan ranahnya. Jadi kalau kesimpulan saya buat pribadi mah, saya minimal harus bisa jadi asatidz buat diri saya sendiri dan buat ponakan-ponakan saya. Jadi kalaupun itu yang keluar dari ayam adalah telur, makan. Karena vitamin. Karena vitamin berprotein. Protein. Mau yang casingnya gimana, itu ambil. Jadi don't judge the book by its cover. Artinya Jangan beli buku sama koper-koper yang berat timbangannya. Tapi kalau itu keluar dari mulut bangsawan, Tapi kalau itu banyak mudorotnya, tinggalin. Jadi jangan pernah mengkultuskan seseorang karena tidak ada yang lebih baik selain Rasul dan emak kita. ambil yang baik. Ambil yang baik, buang yang buruk. Seperti Yang kesian itu
demam panggung. Ini ragu nih apakah dia menjadi seorang pendakwah atau pelawak. Abu-abu kan harus jelas. Mendingan jadi orang gila yang pengen benar daripada orang udah benar pura-pura gila. Kan kesian ya, saya emang gak nyebut nama. Dia tukang bantu. Kan nggak boleh kita juga ya. Nggak boleh juga ya. Nanti Kan tukang batu tidak semua tukang batu itu buruk. Iya, Tapi betul. kalau ada yang baik kita harus akuin ilmunya. Iya. Cuman masalahnya Oh, jadi ada ternyata juga. kan saya nggak nyebut nama. Nah, jadi jeruk yang busuk Jeruk walaupun yang cuma busuk. satu. Nah, tapi kalau dia barang dengan jeruk-jeruk yang baik, bahkan baik. Begitu juga sebaliknya. Satu jeruk yang bagus kalau masuk di keranjang jeruk-jeruk yang jelek, kasihan itu jeruk yang Jadi baik. mananya kita tinggal milih sekarang mau jadi batu kerikil apa batu berlian. Kita makan Nah, seperti itu. gitu. Jadi jangan Mana sampai batu begitu. Mana batu? apa susu. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Susu siapa? Gara-gara tukang batu yang gak karu-karuan, hancur nama baik para asatidz. Ya pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, Ya, sudah gitu. semuanya angkat bicara, dapat kita simpulkan bahwa ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, bahkan akhirnya juga para dai, para asatidz, para mubalik pun terkena imbasnya, kena bagian fitnahnya juga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang dai adalah apabila ia bisa dekat dengan pejabat, akrab dengan artis dan selebritis, tiap hari wajahnya muncul di layar televisi, diundang sana sini karena ceramahnya dianggap lucu, padahal bukan itu. Keberhasilan seorang dai, seorang mubalik, seorang asatidz adalah apabila para murid-muridnya ini bisa mewariskan ilmu darinya. Bagaimana ia bisa membentuk akhlak Islami pada lingkungan sekitarnya, dan yang terpenting menjadi teladan kebaikan bagi orang banyak. Demikian, terima kasih para tuan guru telah hadir di channel Sahabat Usdun. Bang Fadli terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.